sebelumnya informasi dikit, ini tuh aku udah lama banget nggak rilis ya. Rilis terakhir itu tahun 2024 bulan April waktu itu, dan hitungannya udah setahun. Akhirnya rilis lagu Kenali Utuh judulnya, dan ini lumayan memakan waktu yang sangat ini juga ya, panjang ya, dari apa dari 2022 sampai pada akhirnya dirilis 2025. Terus banyak pertimbangannya karena memang lagu ini terkesan ya, mungkin teman-teman pada ngerti ya, kalau misalnya dengar lagu minor itu lumayan susah untuk dicerna, tapi saya coba membungkus lagu ini sebisa mungkin itu ya musik populer ya, biarpun dia kental rocknya gitu. Saya sebisa mungkin untuk bisa ngebungkus, nge-mix itu ya, itu yang lumayan memakan waktu 2 tahun. Oke. Kan publik sekarang lebih mengenal lu kan Dewa 19 sebagai featuringnya segala macam, dan lu bisa nggak membedakan untuk lu sebagai solois yang sebelumnya sama yang sekarang udah orang banyak mengira lu sebagai vokalis walaupun featuring di Dewa 19, itu gimana lu melihat atau membedakan untuk ke publik? Kalau perbedaannya ya aku juga bingung juga ya apa perbedaannya, karena sama-sama Firza kan. Jadi mungkin lebih ke musik kali ya. Musik ya komposisinya ya aku tahu lah Dewa itu komposisinya seperti apa. Pasti tidak akan aku samakan dengan komposisi di musikku gitu. Pasti ada perbedaan kalau teman-teman dengernya detail gitu. Jadi kalau dari segi sosok ya sama-sama aja, sama-sama Firza, jadi nggak ada perbedaan gitu. Baik itu Firza yang di Dewa, Firza yang di Solo, tapi mungkin musik ada perbedaan. Yang mungkin yang main gitar bukan Mas Andra gitu. Pengen mengulang kesuksesan di lagu-lagu yang hits lu sebelumnya nggak sih di lagu ini? Wah, aku nggak sampai ke situ ya, nggak sampai ke arah yang ini harus booming gitu, karena susah juga di era sekarang yang benar-benar musik semuanya tuh kayak city pop semua, dengan kondisi laguku yang modern rock ini, kayaknya itu terlalu muluk-muluk banget kalau harus booming. Tapi yang jelas ya minimal keren lah. Lagu ini tuh menurutku bisa mewakili para laki-laki yang ada di Indonesia gitu. Tadi kan cukup panjang ya produksian lagu ini. Kendalanya apa sih, Fir? Karena lu lebih banyak manggung di Dewa. Bisa. Karena memang waktu ya, terus ngerjain lagu juga butuh fokus kan, butuh fokus di studio 1 harian gitu. Terus mixing sendiri soalnya, mastering sendiri. Jadi memang aku manfaatkan banget, kebetulan memang lagi manggung-manggung terus sama Dewa. Di situ aku coba untuk ngedesain karya soloku gitu, ngedesain karya solo, dan di situ benar-benar kayak mikirin banget sedetail itu. Kalau balik lagi, kalau teman-teman dengerin itu komposisinya benar-benar padat, kayak nyaris sempurna. Untuk laman mana bikin liriknya atau produce musiknya Uh, dari 2 tahun itu? Kalau proses pembuatan lagu itu lama di bikin mencari soundnya. Nyari soundnya lumayan lama, karena ya musik kayak gini kan yang kita tahu tuh ya Dewa doang yang kayak gini. Karena solois tuh nggak ada yang kayak gini. Jadi kayak gimana supaya ada perbedaannya, dan pemilihan soundnya, terus ornamen-ornamen apa yang dimasukin, terus kayak ngejar ini ambience-nya harus seperti apa gitu. Dan pada akhirnya ya jadi kayak gini nih, jadi yang kayak kita dengar sekarang gitu. Dan itu lumayan menguras energi. Inspirasinya dari mana, Fir, lagu Kenali Utuh ini? Inspirasinya mungkin karena aku sering sendiri aja ya. Galau sendiri. Apa karena ditinggal? Ya bisa karena Oh, jadi ini curahan hati sekaligus. ini tuh lagu paling jujur kali ya. Paling jujur. Paling jujur lagu ini. Dari hati langsung berarti. Iya.
Kenapa dibilang lagu paling paling jujur? Karena liriknya itu nggak lirik yang apa ya, yang mungkin kalau bahas sesuatu tuh kulitnya. Nah, ini bukan kulitnya, ini tuh dalamnya, dagingnya gitu. Jadi bahkan judulnya aja tuh awalnya tuh aku memilih judul Kembali Utuh, tapi kayak nanggung gitu. Kalau Kembali Utuh, semua orang harus kenal sama utuhnya dia seperti apa gitu. Kenali utuh gitu. Dan memang mencari kata-kata yang benar-benar di dalam, bukan di kulit-kulitnya aja. Balik lagi ke produce musik, untuk sampai jadi kenal itu sampai sekarang tuh ada workshop dulu atau biasanya kalau recording kan langsung nembak kayak gitu, apa ada workshop dulu harus begini, karena kalau dari ketukan kan kayak ada yang ya maksudnya agak berbeda gitu lah. Iya. Ini berkali-kali workshopnya, berkali-kali. Yang tadinya minor semua, tapi akhirnya tuh aku ngerubah di bagian sebuah lirik yang terukir dari malam kepadanya, itu tuh minor, itu mayor, dirubah lagi jadi mayor. Yang tadinya minor, terus riff gitarnya itu dirubah lagi gitu. Banyak banget apa namanya, perbaikan gitu. Dan terus dan banyak pula kayak formulasi barunya yang tadinya tuh polos banget. Tadinya polos banget ya, kayak kalau teman-teman pada tahu Manic Street Preachers itu kayak gitu, terus polos itu aja udah. Tapi akhirnya aku kayak mikir kayaknya mesti ditambah sedikit ornamen digital gitu. Jadi banyak suara-suara ambience yang mungkin kalau didengar tanpa lagu itu nggak penting banget suaranya, tapi jadi penting gitu. Kalau soal masih seputar recording nih, kalau sosok Firza itu nyiptain aransemen dulu atau lirik dulu sih? Kalau pembuatan lagu itu beda-beda. Kadang tuh ya bisa nada doang, senandung ya, berawal dari senandung, jadi lagu gitu. Kadang cuman satu baris doang dapat kalimat gitu ya, wah ini jadi lagu bagus.